Haleluya. Persoalan kita biasa, persoalan kita sungguh biasa. Kenapa biasa? Karena kita tahu Allah kita luar biasa. Amin. Tidak ada perkara yang tidak dapat Anda tanggung di dalam Dia yang memberikan Anda kekuatan. Haleluya. Di dalam Yesus akan selalu ada jalan keluar. Di dalam Yesus akan selalu ada solusi. Tergantung kepada kita, Anda mau tetap percaya atau tidak. Tapi saya percaya seluruh sidang jemaat Tuhan tetap percaya bahwa di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Amin. Haleluya. Hari ini saya ingin membahas tentang ada 4 hal yang harus dipersiapkan dalam hidup. Di dalam Ayub pasal yang pertama, di sana jelas-jelas dikatakan bahwa Ayub ini seorang yang takut akan Tuhan. Sama seperti saudara bersama dengan saya yang belajar untuk menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang ini saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Seorang yang jujur dan saleh. Mungkin kalau kita melihat diri kita sekilas, kalau apa yang dikatakan oleh firman Allah tentang kehidupan Ayub, kita belum menjadi sepenuhnya menjadi orang yang jujur. Kita masih belajar untuk hidup jujur. Kita belum sepenuhnya mungkin menjadi orang yang saleh. Kita masih belajar untuk menjadi orang yang saleh. Kita belum menjadi orang yang betul-betul menjauhi kejahatan. Tapi kita sedang belajar untuk menjauhi kejahatan. Tapi orang yang sungguh-sungguh dicatat Alkitab, orang yang sungguh-sungguh menjauhi kejahatan, orang yang jujur, orang yang saleh, yang namanya Ayub, mendapatkan sebuah kisah hidup yang luar biasa. Menceritakan kisah yang sangat tragis tentang seorang anak Tuhan yang hidupnya jujur, yang hidupnya saleh, yang menjauhi kejahatan. Jadi kalau hidup kita belum sejujur, belum sesaleh dari Ayub, ya, Ayub saja yang jujur dan saleh takut akan Tuhan menghadapi persoalan yang luar biasa dalam hidupnya. Apatah lagi kita yang sedang belajar untuk menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang takut akan Tuhan. 4 hal yang harus disiapkan dalam hidup. Yang pertama adalah sebagai seorang yang hidup, siap untuk disalah mengerti oleh orang lain. Ya, Ayub seorang yang jujur, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Dia disalah mengerti oleh sahabat-sahabatnya serta dituduh yang macam-macam. Di dalam ayat yang pertama, pasal yang pertama ini, Ayub ini seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan. Namun kenapa seorang yang saleh yang takut akan Tuhan mengalami pencobaan? Saya ingin membawa saudara kepada pemikiran pada zaman perjanjian lama. Seorang yang mengalami sakit kusta, mereka dianggap sungguh-sungguh orang yang bersalah. Orang yang telah melakukan begitu besar dosanya. Orang yang mengalami sebuah permasalahan berat, hidupnya dalam persoalan yang rumit, sama seperti Ayub yang sampai pada akhirnya dia mengalami sakit gatal kulit yang dianggap seperti kusta. Dia disalah mengerti oleh sahabat-sahabatnya dan berkata, Ayub, kalau engkau betul-betul orang yang saleh, kalau engkau betul-betul orang yang takut akan Tuhan, kenapa kamu ditimpa malapetaka yang seperti ini sampai pada kulitmu semua habis, engkau mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Sampai kepada dikatakan dalam Alkitab, segala harta bendanya, semua apa yang ada padanya sungguh-sungguh habis, lenyap semuanya. Ayub pasal yang keempat ayat 17, saya akan baca buat kita semua. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Mungkinkah seorang manusia bisa benar di hadapan Allah? Dan mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Artinya, sahabat-sahabat Ayub ini mulai berpikir begini, Ayub, kau sama seperti kami, orang yang tidak benar, orang yang tidak jujur, orang yang tidak saleh. Makanya kamu mengalami persoalan yang berat seperti ini. Sampai pada semua harta bendamu, anak-anakmu mati seketika, bahkan istrimu meninggalkan engkau, kulitmu menjadi gatal-gatal dan engkau mengalami penyakit kulit yang luar biasa. Ayub, engkau adalah seorang yang berdosa di hadapan Allah.
Hal yang pertama untuk sebuah kehidupan di dalam kehidupan kita, hal yang pertama yang harus kita siapkan adalah sebagai seorang manusia, kita harus siap disalah mengerti. Sebagai seorang manusia, kita siap untuk disalah mengerti. Ada banyak orang yang ada di sekitar kita, mengartikan kita, bahkan mungkin beberapa mereka menyimpulkan kita sebagai orang yang pemarah mungkin. Orang sekitar kita mungkin menyimpulkan kita atau ngejudge kita, mencap kita sebagai seorang yang lebih peduli atau lebih memperhatikan orang kaya, orang-orang miskin tidak diperhatikan, atau mungkin kita dicap menjadi seseorang yang hanya dekat kepada orang-orang yang taraf ekonominya baik. Kadang-kadang kita disalah mengerti bahwa kita menjadi orang yang orang yang tidak sabaran dan lain sebagainya. Kadang-kadang orang menyalah mengerti akan keadaan kita. Ya. Kadang-kadang orang membicarakan kita bisa manis di depan, tapi dia membicarakan kita di belakang. Karena mereka salah mengerti tentang kita. Yang tahu tentang kita adalah diri kita bersama dengan Tuhan. Namun kenyataannya memang ada orang yang salah mengerti tentang kehidupan kita. Ya, bisa itu anak kita, bisa itu suami kita, bisa itu istri kita, dan sebaliknya. Ya, itu sebabnya ada satu pujian yang sudah lama. Allah mengerti, Allah peduli, karena memang hanya Dia yang mengerti hidup kita, hanya Dia yang peduli tentang kita. Manusia di sekitar kita, kalau dalam keadaan baik kita, mungkin mereka akan baik terhadap kita. Tapi kalau kita dalam keadaan susah, orang bisa bilang kita, siapa kamu? Orang bisa salah mengerti tentang kita. Itu adalah kehidupan dan kita harus siap menghadapinya. Karena kita bukan manusia yang sempurna. Sampai kapan kita dapat menyenangkan hati orang lain? Tidak akan bisa. Sampai kapan saya bisa menyenangkan hati saudara? Tidak akan bisa. Saya dapat menyenangkan hati seseorang, besok mungkin oleh karena pergumulan saya tidak bisa memperhatikan saudara dengan baik. Lalu mungkin beberapa orang berpikir, dulu Pak Joner itu begini dengan saya, dulu Pak Joner itu begini, dulu si Anu itu perhatian sama saya, dulu dia begini, dulu dia begini. Ya, setiap orang tuh punya musim masing-masing. Dan kalau orang mempersalahkan kita atau salah mengerti tentang kita, saya rasa itu adalah sebuah kehidupan yang harus kita hadapi. Dan jangan menyerah, karena memang itu adalah sebuah kehidupan. Ya. Hal yang pertama yang harus kita siapkan dalam hidup ini, sampai kapanpun kita siap untuk disalah mengerti. Amin. Sampai kapanpun kita siap untuk disalah mengerti. Sampai kapanpun kita siap untuk dihakimi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi saya percaya, selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, bukankah kebenaran itu pasti muncul pada waktunya? Amin. Kebenaran itu pasti muncul pada waktunya. Kebenaran tidak akan pernah mendustai siapapun. Dusta akan melahirkan dusta. Tapi kalau kebenaran, dia pasti melahirkan kebenaran. Yang kedua, tentang sebuah kehidupan, apa yang harus kita persiapkan? Siap untuk dihianati, saudara. Yang kedua, dalam sebuah kehidupan, seperti apa yang dihadapi oleh Ayub, yang kedua adalah kita siap untuk dihianati. Dihianati oleh teman kita, dihianati oleh orang-orang yang kita cintai, dihianati oleh orang-orang yang kita kasih, dihianati oleh sahabat kita. Ya kan ya? Ada istilahnya kalau dulu kita ditusuk dari belakang, kalau sekarang betul-betul dia menusuk kita dari depan. Dia tidak membicarakan kita di belakang, sungguh-sungguh dia mencaci maki kita di depan kita sendiri. Karena yang pertama tadi, mereka salah mengerti dengan kita, dan yang kedua, mereka akhirnya meninggalkan dan mengkhianati kita. Ayub dihianati oleh istrinya, meninggalkannya dalam keadaan yang sangat kacau, gatal-gatal dan dikucilkan di sebuah tempat. Teman-temannya pun menghindari dia, sahabat-sahabatnya menghindari dia. Bahkan sekali lagi, istrinya yang selama beberapa tahun yang telah melahirkan anak laki-laki dan anak perempuan bagi Ayub, dia sendiri mengkhianati Ayub. Ayub pasal ke-2 ayat ke-9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wah, setelah itu istri Ayub meninggalkan Ayub. Setelah Ayub katakan, mati saja kau,
sungguh-sungguh. Kalau orang lain mungkin mengkhianati kita, ya kita masih bisa kuat. Tapi kalau orang yang selalu bersama-sama dengan kita mengkhianati kita, rasanya itu adalah sebuah petaka yang kita pikir, aduh, hidup saya sudah betul-betul hancur. Ayub pernah dikhianati bahkan oleh istrinya sendiri. Saudara, sadarilah, persoalan tentang dikhianati dan mengkhianati menjadi sesuatu yang lumrah dalam sebuah kehidupan. Tapi saya percaya, sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, Anda tidak menjadi salah satu menjadi orang yang selalu mengkhianati. Amin. Anda adalah seorang yang setia. Amin. Setia kepada istri, setia kepada suami, setia kepada anak-anak, setia kepada sahabat, setia kepada bos, setia kepada atasan, setia kepada mertua, setia kepada anggota keluarga kita, setia kepada gereja Tuhan, setia kepada hamba Tuhan. Saya percaya Anda adalah orang-orang yang setia dan tidak mau mengkhianati. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda akan dikhianati oleh orang lain. Dan itu hal yang biasa, saudara. Dalam kehidupan, kalau kita dikhianati, jangan patah semangat. Karena memang itu hal yang biasa. Selama Anda hidup benar, jujur, belajar hidup benar, belajar hidup jujur, seperti Ayub. Lihat nanti ayatnya bagian yang keempat. Apa yang harus kita persiapkan bagian yang keempat? Nanti saudara tunggu. Jadi yang kedua ini, saudara. Kalau saudara disalah mengerti, itu adalah sebuah kehidupan. Kalau saudara dikhianati, itu adalah sebuah kehidupan. Dan yang ketiga, yang lebih parah lagi adalah dalam sebuah kehidupan, setelah kita disalah mengerti oleh orang lain, setelah kita dikhianati oleh orang lain, yang ketiga yang harus kita persiapkan dalam diri kita kalau kita mau hidup di dunia ini dan memiliki umur panjang, melewati tahun 2021 dan seterusnya. Hal yang ketiga, saudara harus siap kehilangan. Amin. Kalau yang pertama, kita siap disalah mengerti, yang kedua kita siap dikhianati, dan yang ketiga kita siap kehilangan. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu yang kita punya, semuanya adalah titipan dari Tuhan. Kita siap untuk kehilangan. Kehilangan apa? Banyak hal yang mungkin akan dirampas dari kita. Kehilangan nama baik kita oleh karena kita telah dikhianati. Kehilangan nama baik kita oleh karena kita telah disalah mengerti oleh orang lain. Ya, kita bilang, jangan ngomong-ngomong ya si Anu itu begini ya, kita ya. Lalu kita disalah mengerti orang lain, akhirnya orang lain meninggalkan kita. Oh, jangan dekat-dekat sama dia, dia orangnya begini. Padahal kita tidak seperti itu, hanya karena orang salah mengerti tentang kita, maka kita ada kabar burung, ada kabar busuk tentang kita, dan orang lain mungkin akan meninggalkan kita. Dan kita bisa kehilangan sahabat kita. Kita bisa kehilangan orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai. Bahkan kita bisa kehilangan harta benda kita. Ayub kehilangan semua yang dimilikinya. Hartanya, ternaknya, ladangnya, hamba-hambanya. Kalau hanya ternak, kalau hanya harta yang hilang, mungkin masih enak, saudara ya. Ya, nggak apa-apalah, mobil dijual, nggak apa-apalah, rumah dijual, nggak apa-apalah, ini dijual, nggak apa-apalah. Yang jadi apa-apa, nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa dijual kan gitu ya. Tapi kalau Ayub, apa yang ada pada dia hilang semuanya. Yang lebih parah lagi dari kehidupan Ayub adalah bahkan anaknya, anak yang dicintainya, putra-putrinya, semuanya mati seketika. Di dalam Ayub pasal yang pertama ayat 13 sampai ayat 19 dikata seluruh harta benda yang ada pada Ayub hilang semuanya, bahkan anak-anaknya. Kalau dia sudah kehilangan harta bendanya, dia kehilangan anaknya, dia juga kehilangan istrinya. Istrinya meninggalkan dia, saudara. Sekarang dia harus sebatang kara. Dia diasingkan di satu tempat yang jauh dari kerumunan karena dianggap Ayub itu telah dihukum oleh Allah dengan begitu rupa. Ayub itu seorang yang berdosa. Ayub membawa kekacauan dan dia akan menyebarkan penyakit kulitnya. Itu sebabnya dia disingkirkan dari kampungnya dan dibuat di satu tempat. Saudara, seperti Ayub yang hidup benar, hidup saleh, hidup berkenan kepada Allah, siap untuk kehilangan. Semua yang ada padanya hilang. Kita sebagai orang yang percaya, kita mungkin harus memang mempersiapkan diri kita untuk siap kehilangan. Pada waktunya tidak selamanya suami kita ada bersama dengan kita.
Pada waktunya istri kita nggak selamanya bersama-sama dengan kita. Pada waktunya anak-anak kita mungkin tidak selamanya bersama dengan kita. Pada waktunya orang tua kita tidak selamanya dengan kita. Dan pada waktunya harta benda yang ada pada kita mungkin akan hilang. Karena Ayub saja orang yang benar, orang yang saleh mengalami kehilangan. Apalagi kita yang masih berupaya untuk hidup saleh dan hidup benar di hadapan Allah. Hanya saja kita perlu mempersiapkan diri kita. Ketika waktu itu datang, ketika saat itu datang, kita tidak dirundung oleh kepedihan dan kesedihan yang akhirnya melemahkan iman kita. Ayub imannya tidak pernah goyah untuk tetap percaya kepada Allah. Meskipun satu kali dalam ucapannya dia mengutuki hari kelahirannya, namun dia tetap percaya kepada Allah kalau segala sesuatu yang dia punya berasal daripada Allah. Itu sebabnya dia berkata kepada istrinya, kita datang dengan telanjang, kalaupun kita harus kembali kepada Allah, kembali dengan telanjang kita. Karena dia berpikir apa yang dia punya selama ini adalah milik Allah. Yang ketiga, Anda harus siap kehilangan. Amin. Sepanjang tahun 2021 dan seterusnya, mungkin ada orang-orang meninggalkan saudara. Mungkin ada harta benda yang harus hilang. Mungkinkah pekerjaan yang harus hilang. Mungkinkah keuangan kita mengalami kerugian. Jika memang itu dalam rencana Tuhan, semuanya Tuhan akan gantikan. Amin. Duka cita akan digantikan menjadi sukacita. Hal yang terakhir, apa yang harus kita persiapkan di dalam hidup ini? Kalau yang pertama, kita siap untuk disalah mengerti. Yang kedua, kita siap untuk dikhianati. Yang ketiga, kita siap kehilangan. Namun yang keempat, yang terakhir, kita siap untuk mengalami kejutan-kejutan dari Tuhan. Amin. Yang keempat ini akan menjadi kabar sukacita buat kita. Tuhan tidak membiarkan saudara menghadapinya sampai pada akhir hidupmu akan tetap sulit. Anda akan melihat dengan mata kepala Anda sendiri selama kita belajar untuk hidup benar, untuk hidup setia di hadapan Allah. Pada waktunya Allah selalu mengerjakan bagi kita happy ending. Siap untuk mengalami kejutan-kejutan dari Tuhan di saat kita punya persoalan. Penghiburan yang kita dapatkan, kekuatan yang kita dapatkan bukan kekuatan daripada manusiawi. Penghiburan yang kita dapatkan bukan penghiburan yang manusiawi, tapi penghiburan dan kekuatan yang kita dapatkan adalah kekuatan dan penghiburan daripada Allah sendiri. Asal kita memang kuat untuk menghadapi semuanya. Yang keempat, siap menghadapi kejutan. Akhirnya kita tiba di dalam Ayub pasal yang ke-42. Ayub 42 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, di dalam ayat ini, saya mendapati satu kebenaran sebelum kita akan lanjut. Yaitu, pengampunan akan selalu membawa berkat buat kita. Amin. Pengampunan akan selalu membawa berkat buat kita. Karena itu jangan pernah sakit hati. Jangan pernah akar pahit di dalam dirimu. Karena kalau kita sakit hati, akar pahit itu akan menutup pintu berkat bagi hidup kita. Jika engkau sedang disakiti oleh seseorang saat ini, buru-buru mengampuni mereka. Karena itu akan menutup pintu berkat bagimu. Kalau engkau dikhianati oleh seseorang saat ini, buru-buru mengampuni mereka. Karena itu akan menutup berkat bagimu kalau engkau terus merasakan sakit hati itu. Ketika Ayub berdoa buat sahabat-sahabatnya yang telah mengkhianati, yang telah meninggalkan dia, salah mengerti tentang dia, Ayub berdoa dengan tulus dan memberkati mereka. Dan pada ayat ini dikatakan, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ini kejutan yang luar biasa dari Tuhan saat kita belajar setia di hadapan Allah. Percayalah, pencobaan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi seperti Dia mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Pada akhirnya Tuhan akan memberkati kita dengan caranya. Siap untuk kejutan-kejutan dari Tuhan. Ada saja cara Tuhan untuk memberkati kita. Lihat,
Cara Tuhan memulihkan keadaan Ayub, saudara-saudaranya semuanya digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan harta benda mereka, lalu Ayub mendapatkan 2 kali lipat kekayaannya. Wow. Kalau Tuhan sudah mengubahkan hati seseorang, bahkan musuh kita, bahkan orang yang mencibir kita, bahkan orang yang mengata-ngatai kita, bahkan orang mungkin yang mengkhianati kita, kalau Tuhan sudah ubah hati mereka, mereka justru akan dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk memberkati hidup kita. Karena Tuhan mengubah hatinya. Oleh karena itu, tetaplah mengasihi orang-orang di sekitar kita meskipun mungkin mereka mengkhianati kita, meskipun mereka mungkin memperlakukan kita tidak adil. Berdoa buat mereka, ucapan berkat buat mereka. Sekali lagi, ketika Ayub mengampuni sahabat-sahabatnya yang telah mengkhianati dia, Tuhan memberkati dia 2 kali lipat. Amin. Siap untuk mendapatkan kejutan-kejutan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Siap mendapatkan berkat-berkat yang melimpah dari Tuhan. Amin. Belajar seperti Ayub. Siap untuk dikhianati, siap untuk kehilangan, dan siap untuk disalah mengerti. Karena itulah kehidupan. Dan pada akhirnya, Anda dan saya akan melihat bahwa sungguh Tuhan akan terus memelihara hidup kita. Dan dengan caranya, Dia akan melakukan kejutan-kejutan dalam hidup kita, sehingga kita bisa tersenyum kembali, bersukacita kembali, dan menghapus air mata, karena air mata kita akan diubah menjadi sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya.